Mungkin ibu-ibu pada jijik atau gimana, mungkin nggak berani ngasih ke anaknya, tapi sebenarnya di kesehatan sih itu justru yang paling bagus buat si bayi. Kalau sebutan medisnya itu namanya kolostrum ya. Kolostrum itu paling bagus namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023, tim penggerak PKK Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau mengadakan lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba penyuluhan, di mana tema yang diusung pada HKG tahun ini adalah bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh. Nah, untuk Pokja 4 sendiri, tema yang kita lombakan adalah penyuluhan kali ini tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Baiklah, mari kita lihat bersama penampilan dari peserta lomba di Kecamatan Tanjung Redep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya buat hadir di sini. Kita di sini mohon izin saya mau menyampaikan sedikit informasi, mungkin bersifat sharing-sharing aja ya. Ya, sama-sama kita yang saya memberi informasi, kita sama-sama sama-sama belajar. Mungkin ada yang pemahamannya lebih. Sama-sama ibu-ibu ya. Pertama, perkenalkan saya Melisa, kader dari Posyandu Cibung, Kelurahan Bugis, Pokja 4. Di sini saya mau menyampaikan informasi mengenai pentingnya pertumbuhan dan perkembangan anak dan balita. Ya, kenapa disebut penting? Jadi ibu-ibu di sini semua sudah sering membawa anaknya ya, udah punya anak semua ya? Ya. Bawa anaknya ke posyandu buat timbang, buat tahu pertumbuhan dan perkembangan anaknya ya. Jadi konsep dasarnya dulu, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih? Ya. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik, ukuran sel dan jaringan tubuh yang bisa terlihat. Terus perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktural, kemampuan fungsi tubuh seperti gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasanya, kemudian sosialisasinya seperti apa dan kemandiriannya dia, termasuk juga emosionalnya anak tersebut. Jadi dengan membawa anak kita ke posyandu untuk secara berkala kita melakukan pengecekan pengukuran selalu pertumbuhan dan perkembangannya, kita bisa tahu, bisa mendeteksi sejak dini apakah anak ini bertumbuh dan berkembang gitu. Di posyandu kita mengadakan ada yang pertumbuhannya dulu ya. Pertumbuhannya kita timbang berat badannya, kemudian tinggi badannya, kemudian lingkar kepalanya. Misalnya anak yang berumur 1 tahun, kita bisa tahu anak tersebut bisa dikatakan normal atau tidak dari bagaimana pertumbuhannya anak ini. Misalnya dari berat badannya, anak umur 1 tahun itu bisa bertumbuh 3 kali dari beratnya pada saat lahir. Kemudian tinggi badannya itu bisa bertumbuh 50% dari panjang pada saat dia lahir. Kemudian lingkar kepalanya itu bisa bertambah 10 cm seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kan ada di posyandu ada dapat KIA dan KMS ya. Tuh nanti ibu-ibu di KMS-nya di sini ada kayak kurva kayak gini. Nanti tiap bulan anaknya pasti ditimbang berat badan, tinggi badan dan lingkar kepalanya nanti akan di sini bisa diketahui, bisa dideteksi semenjak dini apakah anak tersebut mengalami gangguan atau gangguan pertumbuhan atau gangguan perkembangan pada otaknya mungkin, kan seperti misalnya pada saat mengukur lingkar kepala kita bisa mengetahui
disebut normal, kecil atau microcephalus, atau besar disebut macrocephalus. Itu bisa diketahui kalau misalnya kecil atau besar berarti ada gangguan pada pertumbuhan otaknya, seperti itu. Kemudian dari penyebab berat badan kita juga bisa tahu anak ini bisa dikatakan normal atau kurang dan cukup. Terus dari tinggi badannya juga kita bisa mengetahui apakah anak ini bisa disebut tinggi, normal, pendek atau sangat pendek. Kemudian dari berat badan dan tinggi badannya itu bisa diketahui status gizinya anak tersebut. Anak itu bisa diketahui status gizinya, apakah dia obesitas, apakah dia gizi cukup, gizi kurang, atau bahkan gizi buruk, ya. Kemudian di KIA ini juga sudah lengkap. Biasanya udah mulai dari kehamilan, ya. Udah dari kehamilan pasti dapat buku ini. Nanti bisa digunakan sampai si anak berumur 5 tahun. Ibu pasti punya ini, ya. Semua anaknya mau masuk sekolah biasanya juga pakai ini. Di sini lengkap, mulai dari pengecekan pada saat ibu hamil, kemudian pada saat anak lahir, kemudian kayak seperti ada penyakit-penyakit umum yang diderita, kemudian makanan-makanannya. Jadi tujuan kita untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak itu yaitu untuk bisa mendeteksi semenjak dini. Pada saat kita mengetahui ada gangguan-gangguan yang terjadi pada anak, itu maka bisa dicegah dan ditangani semenjak dini dan segera mungkin. Caranya kita meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, semua ibu pasti bisa kok. Pada 1000 hari pertama kehidupan bisa dimulai dari pada saat anak masih di dalam perut, kemudian pada saat sampai dia berumur 2 tahun itu merupakan periode emas, bisa disebut golden period, ya. Periode emasnya si anak, karena pada saat tersebut si anak memiliki kecepatan pertumbuhan dan perkembangan yang baik di situ. Jadi pada saat kita lahiran biasanya ASI, semua ibu, ya, insya Allah pasti punya ASI. Kalau bisa pada saat melahirkan ASI pertama yang keluar, biasanya ya warnanya kuning itu yang keluar pertama kali itu kuning-kuning itu. Mungkin ibu-ibu pada jijik atau gimana, mungkin nggak berani ngasih ke anaknya, tapi sebenarnya di kesehatan sih itu justru yang paling bagus buat si bayi. Kalau sebutan medisnya itu namanya kolostrum, ya. Kolostrum itu paling bagus namanya. Kita pasti kalau di bidan, tapi sekarang sudah nggak boleh ya melahirkan di bidan, kalau bisa di rumah sakit, ya. Di rumah sakit juga disarankan untuk melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat bayinya lahir diberikan ke ibunya untuk langsung mencari puting susu ibu, supaya anaknya bisa melakukan stimulasi sendiri, dia bisa mencari puting susu ibunya. Nah, dari kolostrum tersebut, insya Allah itu anak nanti memiliki kekebalan tubuh yang baik buat imun tubuhnya dia. Gitu. Kemudian makanan-makanan sehari-hari itu juga harus diperhatikan. Kemudian jangan dibiasakan jajan sembarangan anaknya. Mungkin ibu-ibu yang rajin ke posyandu, anaknya pasti rajin diimunisasi, ya? Iya. Iya. Kalau misalnya kalau bisa rajin ke posyandu, anaknya di minimal
minimal 1 tahun mungkin 8 kali dibawa anaknya untuk dicek secara berkala pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagaimana jika bayinya yang baru lahir itu nggak mau minum ASI, Bu? Nggak mau minum ASI? Iya. Nggak mau minum ASI. Itu harus dilakukan stimulasi, ya seperti itu. Misalnya ada anak yang, ya ini ya tadi yang baru lahir ya, yang baru lahir, ya. Anak yang baru lahir kalau bisa masih mungkin pengaruh air susunya nggak keluar atau mungkin bingung puting biasanya itu ya, biasanya bingung puting, ada yang sudah dikasih dot, terus dikasih puting susu lagi, nanti dikasih dot, dikasih puting susu. Itu menurut sepengetahuan saya, ilmu yang pernah saya dapat, itu dilakukan stimulasi di mulutnya, dibersihkan, distimulasi di daerah rongga mulutnya supaya nanti dia nggak bingung puting lagi. Itu sih. Tapi kalau yang baru lahir pasti biasanya itu pada saat diberikan di dada si ibu, inisiasi menyusui dini, dia pasti berusaha mencari puting susu ibu.